Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Laporan Keuangan Entitas Syariah, di mana subbab yang akan kami bahas di sini ada 3, yaitu yang pertama, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, yang kedua, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Bayu Aji Trilaksono, yang kedua Anastasia, dan yang ketiga ada Heri Gunawan. Baiklah, selanjutnya materi yang pertama tentang laporan sumber dan penyaluran dana zakat akan dibahas oleh Bayu Aji Trilaksono. Kepada Bayu Aji Trilaksono dipersilahkan. Yang pertama ada laporan sumber dan penyaluran dana zakat, di mana definisinya zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh wajib zakat muzaki kepada penerima zakat mustahik baik melalui amil maupun secara langsung. Terus untuk definisi laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat selama satu jangka waktu tertentu, serta saldo dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Terus untuk komponen laporan sumber dan penggunaan dana zakat, yang pertama itu ada dana zakat berasal dari wajib zakat, biasanya dibagi menjadi 2, yaitu zakat dari dalam entitas syariah dan zakat dari pihak luar entitas syariah. Terus untuk yang kedua ada penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat, itu biasanya disalurkan kepada fakir, miskin, rikob, gorib, mu'alaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil. Terus yang ketiga itu ada kenaikan atau penurunan dana zakat. Yang keempat ada saldo awal dana zakat dan akhir dana zakat. Terus untuk perlakuan akuntansinya itu ada zakat dari dalam entitas syariah, biasanya sumber dana zakat yang berasal dari pemilik bank diperhitungkan dari laba neto sebelum pajak selama periode 1 tahun. Terus zakat dari pihak luar entitas biasanya dana yang disetor atau dipotong dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut. Yang kedua itu ada zakat masyarakat bukan nasabah bank yang disetor melalui bank. Untuk ilustrasi jurnalnya biasanya internal untuk internal bank, untuk zakat banknya itu beban zakat biasanya ada di debit dan rekening dana zakat itu di kredit. Untuk zakat pemilik bank, kasnya itu di debit, rekening dana zakat di kredit. Sedangkan untuk eksternal, di mana penerimaan dana zakat eksternal bank biasanya kasnya di debit, rekening dana zakatnya di kredit. Dan yang terakhir pada saat penyaluran zakat biasanya rekening dana zakat di debit, kasnya di kredit. Terus ada pengungkapan dana zakat. Itu dibagi menjadi ada 5, yaitu sumber dana zakat yang berasal dari internal bank, terus ada sumber dana zakat yang berasal dari eksternal bank, ada kebajikan penyaluran zakat, terus ada proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing entitas pengelolaan zakat yang diklasifikasi menjadi pihak berelasi dan pihak ketiga. Yang terakhir itu ada pengungkapan lain. Terus untuk perlakuan akuntansinya, di mana sumber dana zakat yang berasal dari pemilik bank diperhitungkan dari laba neto sebelum pajak selama periode 1 tahun. Terus untuk penerimaan zakat diakui sebagai kewajiban dan diakui sebagai pengurangan kewajiban ketika disalurkan. Dan yang terakhir, dana zakat disajikan sebagai kewajiban paling liquid. Selanjutnya, untuk materi yang kedua mengenai laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan akan dibahas oleh saya sendiri, Anastasia. Di mana laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.
Sumber-sumber dana kebajikan yaitu yang pertama infak dan sedekah. Infak dan sedekah adalah dana yang diterima dari eksternal bank atau dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut. Yang kedua ada pengelolaan wakaf, yaitu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga ada pengembalian dana kebajikan. Yang keempat ada denda. Denda adalah penerimaan dari nasabah atas kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban nasabah sesuai dengan akad seperti akad murabahah atau istisna. Dan yang kelima dari pendapatan non halal. Pendapatan non halal ini adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional. Laporan informasi dana kebajikan ada 4, yaitu yang pertama berdasarkan sumbernya, yang kedua penyalurannya, yang ketiga proporsinya, dan yang keempat alasan penerimaan non halal. Ilustrasi jurnal untuk dana kebajikan. Yang pertama, jurnal saat penerimaan, kas atau rekening di debit, rekening dana kebajikannya di kredit. Sedangkan jurnal saat penyaluran, rekening dana kebajikan di debit, dan kas atau rekening di kredit. Jurnal untuk pengembalian, kas atau rekening di debit, dan rekening dana kebajikan pada kredit. Laporan keuangan dana zakat dan dana kebajikan berdasarkan PSAK nomor 101. Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses lembaga pengelolaan zakat dalam melayani masyarakat di sekitarnya, sehingga seperti lazimnya harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam. Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dengan laporan keuangan serta audit terhadap laporan keuangan tersebut. Sistem akuntansi dan laporan pada laporan keuangan dana zakat dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu untuk dana yang terbatas dan dana yang tidak terbatas. Pendapatan dana zakat dan dana kebajikan. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan dana kebajikan merupakan laporan yang mencerminkan peran bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penyaluran dalam jangka waktu tertentu, serta dana zakat sebelum disalurkan pada tanggal tertentu. Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah, dan dana kebajikan. Bank hanya menghimpun dana dan melaporkan aktivitas tersebut. Selanjutnya, materi yang terakhir, catatan atas laporan keuangan, akan dibahas oleh Heri Gunawan. Kepada Heri Gunawan dipersilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang catatan laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan laporan keuangan harus mengungkapkan beberapa hal. Yang pertama yaitu informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebajikan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi penting. Yang kedua, informasi yang diwajibkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan tetapi tidak disajikan di neraca. Laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan. Yang ketiga yaitu informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang
tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan, serta informasi tambahan seperti kewajiban, kontingensi, dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan atau menyajikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Yang kedua, menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Yang ketiga, menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Yang keempat, menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.